Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu Prapaskah yang pertama ini kita disodorkan pada permenungan soal pencobaan-pencobaan. Banyak orang sekarang mengalami pencobaan-pencobaan dan jatuh. Inilah resep yang diberikan Tuhan Yesus untuk diri kita. Kalau kita mengalami pencobaan, harus berbuat seperti ini. Karena Yesus sudah mengalami pencobaan itu berat. Dan sering orang jatuh karena tidak tahan terhadap pencobaan. Dan kalau jatuh, harus bangkit, harus bertobat. Supaya tidak berlarut-larut dosa menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Karena dosa berbuah maut, dan maut itu kematian. Kalau kita hidup dalam dosa lalu kematian, celakalah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada umumnya Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai iblis. Padang gurun adalah situasi di mana kita merasa sendiri, merasa sepi, merasa tidak ditemani oleh orang-orang yang kita butuhkan. Padang gurun membuat diri kita merana, gersang, dan tidak ada apa-apa dalam padang gurun. Tidak ada warung, tidak ada kafe, tidak ada depot-depot yang lain-lain, restoran. Semua tidak ada, hanya sendirian. Ini adalah simbol dari diri kita, di mana kita kalau mulai sendiri, kita akan dicobai untuk merenungkan iblis ini bagaimana arahnya. Kalau kita sendiri di sebuah kota yang sepi, kita umumnya pikiran sudah macam-macam, sudah yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Nanti mencoba ini, mencoba itu. Lihat aja kalau kita ke sebuah kota, kita sepi sendiri, merasa ditinggal yang lain, kita sudah mencoba yang lain. Di sana ada kuliner-kuliner, ada makanan-makanan, wah enak, wah ini enak. Mumpung di tempat yang lain tidak ada orang yang tahu, atau orang yang tahu tetapi teman kita sendiri, alah gak apa-apa temannya, apa sih temannya itu. Dia pun juga mau kalau ditawari ini, pokoknya gratis. Ayo makan. Akhirnya kolesterol tinggi, lalu stroke, wah geliyeng. Makanannya seperti itu, geliyeng, lalu mati. Nah ini mati ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak waspada terhadap ini, itu situasi padang gurun. Kalau sepi, home alone, sendiri, aduh ini apa ini, sendirian saya, ditinggal teman-teman saya memang jelek, saya memang buruk, tidak ganteng, tidak cantik, tidak maco, seperti ini. Aduh apa ini, hidup seperti ini, enaknya nonton ini aja, wah ini api-api YouTube, apa ini, geruel dan waduh. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pikiran macam-macam, lalu apa yang terjadi kalau bosan, aduh kok bosan saya bunuh diri aja. Di Jepang banyak orang yang seperti ini. Ada orang-orang yang merasa sepi, sendiri, padahal Jepang seperti itu. Kota maju, kota metropolis. Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam diri kita. Kalau tidak waspada, hati-hati anak-anak kita, pergaulannya. Ini dilandasi sejarah mengatakan situasi kita saat ini. Oleh karena itu harus diwaspadai situasi. Maka Yesus pun juga jatuh pada situasi ini dan penggoda datang. Apa yang dicobai dalam bacaan Injil hari ini? Manusia
bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Jadikanlah, kalau engkau anak Allah, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Roti untuk apa roti? Roti itu keras, roti itu bau, roti itu tidak bisa dimakan. Enak makanan. Pertama kali cobaan kita pada makanan. Basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar. Ini dicobai oleh Tuhan. Kebutuhan dasar termasuk seksual di dalamnya. Ini kebutuhan dasar untuk kita. Kita akan dicobai dalam hal ini. Dan kita kalau tidak tahan dengan batu-batu itu, maka habislah kita. Batu hanyalah hal-hal yang sepele, enak, roti, empuk, tidak usah mamah, roti empuk, kelihatannya bagus, apalagi rotinya McD, waduh, McD itu pinter, empuk, dan seterusnya kita bisa jatuh dalam bobrokan seperti itu. Dan kita sendiri akan melihat apa yang akan terjadi. Dan ini adalah dalam kaul-kaul para imam, para suster, bruder ini menghayati kaul-kaul kemiskinan misalnya, jatuh dalam kemiskinan. Dan yang kedua adalah jatuh dalam kepopuleran. Populer, tepuk tangan, kalau engkau anak Allah, ayo jatuhkanlah dirimu. Wah, ini hebat ini, hebat ini. Hebat, mau tepuk tangan, koplok. Dan kita semua pengen tepuk tangan, pengen terkenal, pengen disanjung, pengen medsos kita, follower kita banyak sekali dan lain-lain. Kita pengen seperti itu. Hati-hati kalau kita masuk dalam situasinya sepi, situasinya sendiri, kita mudah jatuh di sana karena mencari popularitas itu. Dan yang terakhir kita disodorkan kepada jangan hanya menyembah kepada Allah. Allah lah yang harus kamu sembah. Allah itu Maha Ampun, Maha Rahim. Harus kamu sembah. Dan ini adalah simbol kaul untuk selibater. Selibat tidak hanya soal hubungan seks, tetapi soal selibat, soal penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan yang total kepada Tuhan. Yang kedua tadi adalah ketaatan. Tidak harus taat pada Tuhan. Resepnya ya, disodorkan di situ, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari sabda Allah. Dari sabda itulah yang membuat diri kita hidup. Sabda itu membuat diri kita bangkit. Karena sabda itu, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Dengan sabda itu lalu bangkit berdiri. Loh iya, saya yang memilih dia. Bukan saya yang memilih. Tuhan itu memilih kita. Tuhan tidak habis-habisnya mengangkat kita dari sampah, dari kotoran itu. Lalu diangkat menjadi orang bersih, menjadi orang suci. Dan Santo Santa itu membuktikan hal itu. Oleh karena itu, hafalkanlah sabda-sabda. Harus ada sabda yang kita hafalkan. Satu saja sabda sebagai pedoman hidup kita. Apa yang tidak terlihat dalam mata, apa yang tidak terdengar dalam telinga, apa yang tidak tertimbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi kita yang mencintainya. Apa itu? Tidak tahu. Pokoknya ini yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Manusia itu misteri. Manusia itu misteri. Dan itu adalah banyak sekali sabda-sabda. Kalau kita mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri, mendengar telinga hamblas. Sabda ini tidak ada apa-apanya. Alah, opo ini sabda ini. Lebih baik sabda-sabda manusia. Be yourself, be apa,
proaktif. Waduh, proaktif apa itu? Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau sabda itu direnungkan, dihayati, akan menjadi pegangan hidup kita, akan menjadi tonggak untuk hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan lupa bahwa Allah selalu mencintai kita. Mulai dari penciptaan tadi, sebetulnya Adam dan Hawa dicintai, meskipun sudah jatuh, diangkat kembali. Karena jatuh dalam dosa, itu menyebabkan mereka sengsara terus-menerus. Sengsara terus-menerus. Meskipun ada sengsara, tapi diselingi kebahagiaan. Sengsara, kebahagiaan, sengsara, kebahagiaan. Suka, duka manusia, dinamika hidup ini. Selalu naik turun, naik turun. Tapi bertahanlah Bapak Ibu saudara, bertahanlah. Karena Allah membantu kita, menolong kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka sebutkanlah Santo Santa kita. Nama Santo Santa itu tidak hanya untuk pajangan nama baptis, tetapi disebut-sebut sebagai pelindung kita, pelindung masing-masing pribadi kita. Jangan hanya diam saja lalu disebut-sebut, supaya Santo Santa yang di surga itu tidak nganggur. Santo Santa kok nganggur kan pekerjaannya. Ayo dipakai sebagai sarana-sarana Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Saya sendiri menyebut Santo Yosef, Santo Yosef. Saya sebut-sebut dalam doa-doa saya, supaya ada pekerjaan untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa dalam ayat yang terakhir dari ini, malaikat-malaikat datang melayani dia. Tetapi Injil Lukas menyatakan engkau akan datang waktunya tiba, engkau akan dicobai lagi. Artinya iblis tidak berhenti hanya pencobaan sekali, tapi berkali-kali terus mencobai kita sampai kita mati, sampai kita habis. Oleh karena itu sabda ini betul-betul menguatkan kita. Allah datang melayani kita melalui malaikat-malaikat kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.